Pasukan penjaga pantai Cina dan Filipina terlibat insiden membahayakan di kawasan perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 kemarin. Kedua kapal itu tampak saling menabrakkan dan menyerempet satu sama lain. Menyusul insiden tersebut, kedua pihak kemudian saling tuduh sebagai penyebab peristiwa itu. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di media sosial, juru bicara penjaga pantai Cina, Liu Dejun, mengatakan bahwa kapal Filipina bermanuver dan sengaja memicu terjadinya tabrakan dengan kapal miliknya. Sementara pejabat Filipina di Manila balik menuduh bahwa kapal penjaga pantai Cina yang menabrak kapalnya sebanyak 3 kali tanpa alasan apapun. Pasca insiden ini, Komodor Jai Ariela dari penjaga pantai Filipina menegaskan bahwa pihaknya telah menurunkan jangkar di wilayah itu dan tak akan menarik diri dari area tersebut. Sebagai informasi, ini merupakan insiden kedua dalam beberapa hari yang terjadi di dekat Sabina Shoal, sekitar 140 km sebelah barat Provinsi Palawan, Filipina, atau di kawasan zona ekonomi eksklusif Filipina yang diakui secara internasional. Kapal Filipina Macbanua diketahui telah berlabuh di Sabina Shoal sejak pertengahan April setelah Manila menduga bahwa Cina telah membangun sebuah bangunan untuk merebut atol yang tidak berpenghuni itu. Di saat bersamaan, Cina menyimpan kecurigaan yang sama dan baru-baru ini mengajukan protes diplomatik terhadap Filipina karena keberadaan kapal di atol itu dalam jangka waktu yang lama. Cina sendiri semakin tegas dalam memperjuangkan klaimnya atas hampir seluruh Laut Cina Selatan yang sangat penting bagi perdagangan internasional. Cina juga telah menolak putusan panel arbitrase yang didukung PBB yang meniadakan hampir seluruh klaim Cina yang dibangun berdasarkan sejarah di Laut Cina Selatan. Filipina menyebut Cina adalah pengganggu perdamaian terbesar di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro pada Selasa 27 Agustus 2024 dalam sebuah konferensi Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat di Manila. Namun ia tak memberikan alasan pasti dari pernyataan tersebut. Pernyataan Gilberto muncul usai adanya serangkaian konfrontasi antara kapal Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan. Seperti diketahui, Cina telah sering mengklaim penguasaan hampir seluruh wilayah laut itu meski ada keputusan internasional yang menyatakan klaim itu tak punya dasar hukum. Klaim Beijing tersebut mencakup terumbu karang dan perairan dalam zona ekonomi eksklusif Filipina yang membentang sekitar 370 km dari perairan pantai negara itu. Kali terakhir konfrontasi antara kapal Filipina dan Cina di Laut Cina Selatan terjadi pada 19 Agustus 2024. Saat itu, kapal Filipina disebut dengan sengaja menabrakkan kapalnya dengan kapal penjaga pantai Cina yang tengah melakukan patroli. Menurut juru bicara penjaga pantai Cina, Gan Yu, kapal Filipina tersebut diketahui secara ilegal memasuki perairan yang berdekatan dengan Xianbinxiao atau wilayah terumbu karang yang diklaim bagian dari Kepulauan Nasa milik Cina. Penjaga pantai Cina kemudian mengambil tindakan pengendalian terhadap kapal-kapal Filipina sesuai dengan hukum dan peraturan. Namun, kapal Filipina mengabaikan berbagai peringatan dari Cina dan diduga secara sengaja bertabrakan dengan kapal penjaga pantai Cina dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya sehingga menyebabkan tabrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video ini itu menceritakan tentang bagaimana terjadinya adu fisik ya antara kapal penjaga pantai Filipina dengan kapal penjaga pantai dari Cina. Ini memperebutkan wilayah zona eksklusif ya di laut lepas, di mana Cina mengklaim bahwa seluruh perairan Laut Cina Selatan itu adalah wilayah teritorialnya. Sementara Filipina sendiri pun mengklaim sebagian dari Laut Cina Selatan itu adalah bagian dari teritorial milik Filipina. Nah, tentu saja ini menimbulkan semacam tumpang tindihnya peraturan secara
nasional ataupun secara internasional. Namun di sini Cina bersikeras bahwa wilayah tersebut berdasarkan sejarah mereka itu adalah wilayah negara mereka. Nah, tentu ini menimbulkan konflik yang sampai hari ini ya itu masih belum jelas penyelesaiannya. Tentu gesekan-gesekan fisik antara kedua kapal dari kedua negara ini akan menimbulkan menimbulkan panas di kedua negara. Karena apa? Karena kedua negara saling menuduh bahwa terjadinya gesekan secara fisik ini ya, gontok-gontokan nih antara kapal GOT dari Cina dan GAT dari Filipina ini karena masing-masing melakukan hal yang sama, yaitu melakukan sengaja menabrakkan kapal-kapal mereka. Ya, tentu ini pemandangan yang cukup bagus juga karena jarang sekali ya kita melihat ada kapal laut yang saling adu fisik seperti ini ya. Nah, memang ini ramai sekali karena ini memang Laut Cina Selatan menjadi rebutan ya beberapa negara karena ini adalah jalur laut yang cukup penting juga di dunia perairan kita, terutama di kawasan di Asia ataupun di Asia Tenggara pada khususnya. Nah, tentu kalau kita melihat lagi Laut Cina Selatan ini adalah salah satu wilayah maritim yang paling diperebutkan di dunia. Melibatkan beberapa negara nih, termasuk Cina dan Filipina. Wilayah ini kaya akan sumber alam, seperti minyak dan gas, serta merupakan jalur perdagangan internasional yang penting. Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan peta yang dikenal sebagai garis 9 putus-putus yang mencakup area yang luas dan tumpang tindih dengan klaim negara-negara lain termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Filipina sendiri mengklaim bagian dari wilayah tersebut, khususnya Kepulauan Spratly yang terdiri dari banyak pulau kecil dan terumbu karang. Laut Cina Selatan bukan hanya penting karena sumber daya alamnya, tetapi juga karena merupakan jalur pelayaran utama yang menghubungkan Eropa, Amerika, dan Asia. Diperkirakan sekitar 30% dari perdagangan global melewati perairan ini, menjadikannya sangat strategis bagi negara-negara yang terlibat. Ketegangan antara Cina dan Filipina seringkali meningkat, terutama ketika terjadi insiden seperti tabrakan kapal patroli. Filipina telah mengirimkan pasukan untuk menjaga wilayah yang mereka klaim dan melakukan eksplorasi sumber daya di area tersebut. Namun, tindakan ini sering kali direspon oleh Cina dengan protes atau bahkan tindakan militer. Nah, dari sisi keamanan dan stabilitas regional, ini ada kepentingan ya, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat berkomitmen untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Laut Cina Selatan adalah jalur perdagangan utama yang dilalui oleh sekitar 30% dari total perdagangan global. Dengan demikian, Amerika berusaha untuk memastikan bahwa perairan ini tetap bebas dan terbuka bagi semua negara. Jadi Amerika Serikat mempunyai juga kepentingan ya di sini ya. Nah, grup ataupun kelompok ataupun sekutu dari Amerika Serikat sendiri adalah Filipina ya. Nah, pengawasan terhadap Cina, Amerika Serikat telah meningkatkan kehadirannya di Filipina dengan mengakses beberapa pangkalan militer. Ini bertujuan untuk memantau pergerakan militer Cina dan mencegah ekspansi teritorialnya dari Laut Cina Selatan. Amerika Serikat juga berupaya untuk mendukung sekutunya termasuk Filipina dalam menghadapi tantangan dari Cina. Nah, jadi tujuan dari Amerika Serikat adalah untuk mengamankan ya jalur-jalur penting bagi kebutuhan dari Amerika Serikat itu sendiri, termasuk di kawasan di ASEAN. Nah, Amerika Serikat mendukung penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan berdasarkan hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang hukum laut. Mereka mendorong adanya aturan yang mengikat untuk mengatur klaim teritorial di kawasan tersebut. Lalu apa kepentingannya Filipina terhadap perairan Laut Cina Selatan? Filipina memiliki klaim atas bagian dari Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Spratly. Negara ini berusaha untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah yang dianggapnya sebagai bagian dari teritorial nasional. Selain itu, Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya alam termasuk cadangan minyak dan gas.
Nah, dengan dukungan militer dari Amerika Serikat, Filipina dengan percaya diri mampu untuk berhadapan langsung dengan kapal-kapal dari Cina. Tentu inilah yang menimbulkan gesekan fisik di Laut Cina Selatan yang seperti kita tonton tadi. Nah, daripada cukup dulu informasinya, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.